Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibras. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas keuanganmu akan meningkat saat setting tujuanmu seperti ini. Membangun aset, menciptakan passive income. Saya hanya bisa memberi contoh bagaimana tujuan keuangan saat saya dulu masih bekerja sebagai karyawan dan mulai membangun passive income versi saya melalui bisnis dan investasi. Jadi saat itu sumber pemasukan saya masih dari active income sebagai karyawan yang digaji dan passive income. Pemasukan dari gaji ini ditabung, setelah terkumpul itu digunakan untuk memperbesar modal dan sebagai dana cadangan. Untuk hidup sehari-hari saya dibiayai dari passive income ini. Jadi fokus saya adalah bagaimana untuk terus-menerus memperbesar passive income, melakukan efisiensi biaya, mengendalikan keuangan, dan tetap menjaga gaya hidup yang wajar namun cukup. Kendaraan yang saya gunakan sebagai passive income adalah bisnis yang bisa berjalan tanpa saya terlalu banyak terlibat di dalamnya. Dan tentu saja juga investasi ya. Intinya, memiliki aset yang bisa bekerja buat saya. Setelah tujuan ditetapkan, saya tidak merencanakan atau memikirkan bagaimana atau dengan cara apa saya bisa mencapai tujuan keuangan tersebut. Karena saya akan melibatkan hukum tarik-menarik di sini. Karena kalau harus memikirkan program kerja atau bagaimana untuk mencapainya secara sadar dan logis setelah tujuan ditetapkan, itu namanya menggunakan ilmu manajemen biasa. Tapi di sini kita akan tahu harus bagaimana saat inspirasi atau ide itu muncul. Oke, saya lanjutkan ya. Tahun pertama, saya mulai menetapkan tujuan passive income 100 juta rupiah per tahun. Setelah itu, saya rileks dan melepaskan niat ini ke semesta. Saya melakukan kegiatan seperti biasa, bekerja sebagai karyawan seperti biasa, sampai suatu hari, sesuatu yang ajaib terjadi. Seorang teman lama menelpon untuk mengajak kerjasama usaha di bidang konsultasi pelatihan manajemen dan standarisasi produk industri. Singkat cerita, bisnis itu berjalan dan menghasilkan. Sebagai marketing, saya hanya bekerja di awal-awal saja untuk mendapatkan klien. Selebihnya, realisasi kontrak atau project dihandle oleh teman saya yang bagian operation. Tahun kedua, saya menetapkan tujuan passive income menjadi 250 juta rupiah per tahun. Setelah itu saya rileks dan kembali melepaskan niat itu ke semesta. Saya melakukan kegiatan saya bekerja sebagai karyawan seperti biasa dan mengurus bisnis konsultasi pelatihan bersama teman saya. Tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi lagi. Saya mendapatkan uang tak terduga-duga yang secara nilai tidak sampai 1 miliar rupiah saat itu. Dengan uang ini, ditambah tabungan dari gaji dan hasil bisnis yang pertama, saya kemudian mulai mengakuisisi properti. Ada yang untuk disewakan, membangun kos-kosan, atau beli properti kemudian saya jual lagi. Tahun ketiga, saya kembali menetapkan tujuan passive income, tapi kali ini menjadi 1 miliar rupiah per tahun. Tujuan inilah yang kemudian mengantarkan saya masuk ke bisnis informasi dan digital, bisnis makanan, dan investasi di bisnis kayu untuk orientasi ekspor. Demikian seterusnya. Target passive income selalu saya naikkan setiap tujuan keuangan saya biasanya tercapai dalam 1 tahun atau lebih cepat. Kalau bicara waktu, pencapaian tujuan tidak ada aturan yang baku ya. Karena saya secara pribadi lebih suka membuat tujuan dan sasaran dalam jangka waktu per tahun. Kemudian ini penting dan perlu digarisbawahi. Setiap peningkatan tujuan keuangan selalu saya barengi dengan meningkatkan kapasitas diri, pengembangan potensi diri, istilahnya memperbesar wadah rezeki, menaikkan plafon keuangan. Belajar lagi, membaca lagi, melakukan riset, tukar pikiran dengan orang-orang yang terlebih dulu terjun di bidang tersebut, dan sebagainya. Mengenai inspirasi atau ide yang muncul sebagai dasar membuat rencana kegiatan atau program kerja, saya dapatkan itu saat tengah bermeditasi, atau ide itu muncul saat melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan bisnis dan investasi. Atau
Saat pertama kali bangun tidur, di mana ide-ide ini bisa muncul yang segera saya catat. Latihan untuk mendapatkan solusi dengan mencari ide-ide yang muncul saat bangun tidur pernah saya bagikan di video yang terdahulu nomor 98. Rahasia orang sukses kelas dunia, rutinitas 10 menit untuk solusi apapun. Linknya ada di deskripsi, silahkan cek. Kemudian agar bisnis dan investasi ini bisa tetap berjalan tanpa kehadiran saya terus-menerus, saya melibatkan teman, saudara, istri, dan anak. Yang satu unit bisnis bersama teman, kemudian unit-unit bisnis yang lain, dan investasi yang berikutnya adalah bersama keluarga. Seperti itulah passive income demi passive income saya ciptakan selama ini. Tidak sepenuhnya pasif sih sebenarnya, walaupun saya founder dan co-founder di situ, itu hanya passive income versi saya ya. Teknik Law of Attraction yang digunakan. Ingin tahu teknik Law of Attraction yang saya gunakan untuk menciptakan passive income dan membangun aset saya? Semuanya sudah saya bagikan di video-video di channel ini sebenarnya. Ada video-video yang memang khusus membahas teknik Law of Attraction yang saya juga gunakan sampai. Contoh teknik yang paling populer atau yang paling dikenal di grup The Secret of Law of Attraction Indonesia adalah afirmasi. Saya akan berikan contoh kalimat tujuan keuangan tahunan yang dulu pernah saya buat. Kemudian tujuan keuangan ini dirubah menjadi kalimat afirmasi sedemikian rupa sehingga bisa Anda gabungkan ke dalam teknik-teknik Law of Attraction yang sudah Anda kenal. Seperti kita tahu, untuk mendapatkan hasil yang powerful, afirmasi bisa digabungkan ke dalam teknik script, teknik bioskop mental, afirmasi tanpa ucapan, afirmasi dengan gerak, teknik visualisasi, teknik gambar non-visualisasi, dan lain-lain. Tapi untuk keperluan contoh, saya hanya menjelaskan aplikasi dari afirmasi secara sederhana sebagai berikut. Langkah 1, saya membuat tujuan keuangan yang realistis dan benar bagi saya. Tujuan yang realistis untuk setiap orang bisa berbeda ya. Yang jelas ini harus tampak mungkin terjadi dengan pemahaman perasaan bahwa saya bisa, mampu memilikinya. Tujuan keuangan saya, memiliki passive income 100 juta rupiah per tahun. Tujuan keuangan ini saya tulis di buku khusus semacam agenda, di mana saya biasa menulis ide atau meninjau ulang rencana bisnis dan investasi. Langkah 2, mengubah tujuan keuangan ke dalam satu kalimat afirmasi, yakni, saya terbuka menerima passive income 100 juta rupiah per tahun ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pernyataan ini sama dengan mengizinkan diri sendiri, tidak menolak jika diberi itu. Sama seperti kalau Anda berbicara kepada diri sendiri, wah, senangnya punya passive income 100 juta rupiah per tahun ya. Rasanya melegakan, sehingga lebih mudah melipaskan niat ke semesta. Langkah 3, mengucapkan afirmasi ini setiap hari minimal 20 kali sebelum tidur malam dan 20 kali saat pertama kali bangun tidur di pagi hari. Kemudian lepaskan dan percayakan ini kepada semesta. Lakukan kegiatan Anda seperti biasa, sibukkan diri Anda. Ingat, Anda mesti komitmen, tekun mengucapkan afirmasi ini selama setahun atau sampai tujuan tercapai. Dalam kasus saya, mewujudnya tujuan-tujuan keuangan ini saya perlu setahun dan ada yang lebih cepat. Langkah 4, inspirasi atau sinkronisitas. Inspirasi berupa ide-ide yang perlu Anda tindak lanjuti bisa muncul saat Anda tengah sibuk bekerja atau melakukan kegiatan. Saat meditasi, selesai berdoa, atau itu muncul sebagai lintasan pikiran dan dorongan hati saat pertama kali bangun tidur. Inspirasi ini kemudian tulis sebagai rencana kegiatan yang mesti Anda tindak lanjuti. Sinkronisitas adalah peristiwa atau kejadian yang dialami yang mengarahkan mendekatkan Anda kepada tujuan itu. Contoh, dihubungi teman yang kemudian jadi mitra, seperti yang pernah saya alami. Bertemu pelanggan yang membutuhkan produk baru atau produk tertentu. Berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat di mana suatu peluang hadir di depan Anda dan sebagainya. Langkah 5, take action. Sesuai rencana kerja yang dibuat dan bersikap terbuka, luas dengan mengikuti dorongan dari dalam diri. Anda akan merasa dibimbing melalui hati. Ikuti saja kemana irama aliran semesta membawa Anda untuk mewujudkan tujuan dan impian itu. Langkah 6, bersyukurlah setiap hari. Bersemangatlah. Percaya karena Anda didukung oleh semesta. Kalau Anda pernah mengenal rencana kerja organisasi atau rencana kerja pribadi, ini bukan. Ini rencana kerja ilahi dan Anda ada di dalamnya.
Ini program kerja yang butuh iman, percaya, dan komitmen untuk bersama-sama dengan semesta dalam mewujudkannya. Lupakanlah diri sendiri dulu. Ini program kerja yang bisa memberi manfaat dan membantu orang tuamu, anak dan pasanganmu, keluargamu, bahkan orang banyak. Oke? Baik, bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana cara menyusun kalimat afirmasi, silakan cek di video nomor 15 ya. Cara membuat kalimat afirmasi. Linknya sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-132 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.